jelas. Pikirannya orang tua dulu kan gitu. Ya pokoknya SMA aja Mak. Soal kerja atau enggak itu kan soal nanti. Oke. Jalanilah aku ke SMA 3 tahun di sana, dan waktu 3 tahun itu ada satu episode di SMA itu untuk menopang biaya hidup. Saya sempat ngenek angkutan sama ngamen juga. Tapi kebiasaan cari uang sendiri itu sebenarnya sudah muncul sejak kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu saya punya teman namanya Kamilin namanya. Dia itu tetangga. Ibunya itu penjual kerupuk. Ibu dan bapaknya penjual kerupuk. Setiap sore aku selalu main di sana, terus kemudian dia itu kan bantu-bantu ibunya jualan kerupuk. Ibunya keliling, bapaknya keliling, dia keliling. Saya nemenin dia keliling. Lama kelamaan aku tertarik. Jualan aku kerupuk. Akhirnya kita pecah. Pecah. Di kelilingnya berbeda area gitu kan. Nah, tapi aku diem-diem nggak ngomong sama ibu. Nah begitu aku lupa bahwa yang daerah yang aku lewati itu ternyata ada saudara kan. Laporlah saudara ini ke ibuku. Iku anakmu piye? Kok mbok kongkon dodolan po? Pulang dari jualan kerupuk malam-malam dimarahin sama ibu. Loh, kowe iki malah dodolan iki maksudnya piye? Apa ibu ki ora apa makmu ki wis iso golek duit? Mas ora. Wah, aku sedihnya minta ampun. Aduh. Salah gitu. Akhirnya ya wes beberapa hari aku libur. Acting dulu. Ya biasalah cooling down gitu kan. Biasa, akhirnya kan curi-curi waktu gitu kan. Cari area yang berbeda gitu kan. Kita sepakati dengan temen-temen yang itu. Sepakati yuk, akhirnya ditukar. Masih konangan lagi. Waduh, marahin lagi. Tapi pada akhirnya ibu menyadari bahwa aku punya bakat untuk itu gitu kan. Akhirnya dimodali lah sama ibu jualan jajan. Jualan jajan itu lucu, pakai bagi itu, bagi yang seng gitu ya. Terus jajannya macam-macam, terus aku keliling ke sekolah. Terus sama jualan es. Terus kalau ada pertandingan sepak bola Tarkam, saya dikasih kotakan gitu buat jualan jajan. Ibu jualan sendiri di lapangan itu, aku keliling. Itu akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, tapi aku nggak ngerti duitnya kemana terus buat apa itu aku nggak ngerti ya. Pokoknya aku seneng aja gitu, jalan itu seneng aja. Sampai akhirnya SMP itu akhirnya aku, kalau SMP aku jualan alat tulis. Sampai akhirnya aku dipanggil sama koperasi karena sama guru BP karena mengganggu perekonomian koperasi sekolah. Persaingan. Ya. Nah SMA itu aku nyambi ini ngenek jadi kernet angkutan umum. Ya itu pun aku sembunyi. Nah kalau dari SMA itu, pas SMA itu aku mulai nabung dari hasil kerja itu. Saya tabung, sampai akhirnya waktu itu saya bisa deposito di salah satu bank. Hebatnya. Udah tahu yang kayak gitu ya? Iya. Saya sampai bisa deposito. Begitu ibu tahu kalau saya punya deposito, saya punya tabungan yang banyak gitu kan, waktu itu 10 juta gitu. Akhirnya ibu nambahin. Ya udah ini dimasukkan 10 juta lagi. 10 juta tahun 90-an kan besar. Jadilah aku punya deposito 20 juta. Jadi setiap bulan itu aku nggak harus minta uang buat uang saku. Setiap bulan ya
tinggal ini aja deh, ngalir aja kan dari deposito ke rekening gitu. Nah, setelah begitu lulus SMA, bingung nih uang yang 20 juta itu mau buat apa. Hanya aku tarik, terus kemudian aku serahkan ke ibu. Ibu malah justru nyaranin, beli rumah aja. Akhirnya terbelilah rumah yang aku tinggalin di Gang 19 itu. Oh, itu rumah hasil ngenek. Iya. Kernet sama ngamen ya. Tapi gedean mana gaji ngernet sama ngamen? Kalau dihitung-hitung dengan nilai tukar dulu ya gedean dengan net lah. Ngernet ya. Zaman itu lumayan. Berarti pulang sekolah ngernet sampai maghrib. Sampai maghrib pulang. Gitu. Selalu. Dan orang tua tuh selalu curiga. Kenapa sih kok pulangnya sampai sore terus? Ya biasa ekstrakurikuler ya gitu. Hebat ya, maksudnya uang ngernet itu dikumpul-kumpulin bisa dapat 10 juta ya. Oh kan setiap hari itu kan ya kalau pagi begitu pulang sekolah sebelum aku nek itu uang dari hasil ngenek itu tak kumpulin kan, nggak aku beliin apa-apa, tak masukkan ke bank. Waktu itu selalu seperti itu. Sampai pegawai banknya itu apal banget. Mas Ribut, mau saudaranya? Ya, gitu sampai apal banget. Mereka juga kaget ketika aku buka deposito itu. Mereka kaget, kok bisa sih? Dari mana? Ada deh. Itu. Nah begitu lulus SMA, aku sempat mandek 1 tahun. 1 tahun itu aku nggak ngapa-ngapain, istilahnya nggak kuliah, nggak ngapa-ngapain, karena aku nggak lulus SNMPTN. Nah, dan memang ibuku sendiri sebenarnya nggak kepikiran nyekolahin gitu kan. Murni itu niatku sendiri aja, sempat ke Jogja dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya aku bergabung ke grup teater waktu itu, belajar teater. Dari situlah kemudian yang mengubah saya secara total. Dulu yang tadinya culun, tadinya nggak pedean gitu, dari situ aku dapat pelajaran tentang bagaimana mengubah mental dari yang tadinya culun, dari yang tadinya introvert, itu kemudian menjadi ekstrovert. Nah, setahun aku nganggur itu, aku sempat ambil kursus. Sebenarnya aku ambil kursus itu bukan memang pengen kursus, cuman buat kegiatan aja, supaya nggak kosong otak ini nggak. Kalau nganggur nggak ngapa-ngapain kan otak nggak kerja kan. Nah itu kan bahaya, menurutku itu bahaya. Makanya aku harus mengisi dengan kesibukan, salah satunya dengan ikut kursus komputer waktu itu. Dia sendiri sampai akhirnya begitu tahun kedua ibuku yang dorong aku untuk kuliah. Sudah sana daftar PTN. Nah bu, kalau nggak lulus piye? Ya kuliah kene po lah. Unikal waktu itu ibuku enggak ah. Tahun berapa itu berarti? Tahun piro ya? 2000. Nah, aku masuk kuliah itu tahun 2000. Akhirnya setelah aku melu UMPTN itu, aku kan nggak mantau hasil pengumumannya. Nah, yang mantau pengumuman itu malah justru tetanggaku. Begitu tetangga yang dapat korannya, beli korannya, pagi-pagi ketok-ketok rumah. Bu, apa? Kue lulus. Selamat ya. Hah? Ampun ya. Terus dia nyeret aku ke rumahnya dia. Nah, karena emang dia keluarga Belanda. Saya bersahabat baik dengan mereka, keluarga itu. Papa mamanya masih di rumah gitu kan. Terus nunjukin ke orang, selamat ya, kamu diterima. Apa ya om? Diliatin aku. Ini loh nama. Oh iya. Tapi aku tuh nggak kayak excited. Biasa aja gitu loh.
bener biasa-biasa. Cuman mikir, nah terus ini aku kudu ngopo gitu. Pokoknya kocak lah. Begitu daftar ulang, saya ke Semarang. Dibawain uang sama ibu 2 juta waktu itu. Daftar sendiri, apa-apa sendiri gitu kan. Waktu pendaftaran ulang itu kan waktunya nggak cukup. Aku bingung, ini mau nginep di mana? Kalau nginep, wah saya nggak tahu di mana. Ini aku pulang. Pilih pulang, besok berangkat lagi ke Semarang lagi. Aku cok. Nah, pas yang berangkat yang keduanya, tetap nyampe waktu sore sampai akhirnya aku bermalam di Semarang akhirnya. Kebetulan waktu itu ketemu sama anak Pekalongan. Akhirnya diajak ngekos. Ya, dia kenal aku kan, dia kakak kelasku di SMA kan, langsung dibawa, ikut aku aja, tak cariin kos. Oke, aku dicariin kos. Dan semua aku urus sendiri, nggak ada campur tangan orang tua. Sampai aku masuk kuliah semester 5, waktu itu ibu main ke Semarang. Ibu tuh sampai main kan ke kos-kosan, baru bilang ini. Nah, nek wis ngene terus dia nanya deh, mana kampusmu? Ayo tak ajak jalan-jalan ke kampus. Muter-muter kampus, tak tunjukin toh, ini kampusku mak. Ini kampusnya siapa. Oh, ya wis, nek ngono aku wis percaya nek kowe kuliah. Jadi selama 5 semester, ibuku nggak pernah percaya bahwa aku kuliah. Mantap sekali. Itu. Nah itu awalnya pas pulang dari dunia perkuliahan kembali ke masyarakat gimana ceritanya? Aku dulu itu sempet takut loh balik Pekalongan. Makanya aku stay di Semarang itu agak lama, 10 tahun. Jadi yang dilala pas kuliah itu kan aku tetap ada kerjaan. Pokoknya aku serba kerja. serba beruntung. Selalu gampang dapat kerjaan. Dan aku nggak usah melamar. Aku dapat tawaran. Nah, kerja di media. Bayarannya cukup besar. Untuk ukuran UMK waktu itu kita di atas. Nah, saya sempat bikin studio sendiri di Semarang, sempat bikin PH sendiri di Semarang, dan lain sebagainya. Ya PH nanti. Cuman sekali ada proyek itu lumayan hasilnya. Makanya bisa beli komputer sendiri, bisa beli kamera waktu itu sampai segitunya. Bahkan bisa ngerekrut anak-anak. Adik-adik tingkat itu aku rekrutin. Berarti udah mulai jadi provokator sejak zaman itu tuh. Iya. Buat apa kuliah terlalu serius kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan waktu itu sempat aku mikir bahwa aku nggak perlu lulus lah. Nggak penting juga ada ijazah. Gitu. Tapi akhirnya lulus juga. Dipaksa oleh keadaan. Nah, 2 hari sebelum aku wisuda, aku sudah diterima kerja. Di perusahaan yang pertama aku dapat kerjaan itu, di Trijaya FM waktu itu. Nah, 2 tahun aku di Radio Trijaya itu dapat tawaran di Pekalongan, RKB waktu itu. Waktu itu di bawah pimpinan Bu Mariati, ibu yang punya kafe ini. Oh, iya. Terus aku langsung iya kan, karena waktu itu aku mikir, oh iya ya, anak istri juga di rumah, di Pekalongan. Kalau LDRan juga susah kan. Kalau misalkan aku boyong mereka ke Semarang, maka harus konsekuensinya aku harus bisa membiayai mereka. Akhirnya oke deh aku pulang. Pulang terus siaran. Waktu itu aku masih jadi konsultan radio RKB. Sembari aku jadi konsultan, aku dimasukkan oleh
Bu Mariati, sudah masuk aja. Hanya masuk di situ sekaligus ngelola program gitu. Terus sempat ngajar juga. Nah ini kalau ngajar itu, jadi ada peristiwa lucu nih. Jadi sebelum aku pulang ke Pekalongan, sebenarnya aku sempat masukkan surat lamaran ke Unikal. Karena aku ditawarin temen yang ada di Unikal. Karena ada jurusan baru waktu itu, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke deh, aku bikin lamaran, dipanggil aku. Jadi setelah beberapa bulan ya, pokoknya antara 6 sampai 8 bulan lah di RKB itu aku dapat panggilan ke Unikal sampai tes wawancara. Begitu tes wawancara, ada pertanyaan menarik dari para pejabat yang ada di Unikal waktu itu, Pak Nurul dan lain sebagainya, almarhum Pak Rektor juga. Nah waktu itu Pak Suryani. Nah pertanyaannya gini, Mas, kalau misalkan jenengan kami minta waktunya 100% di Unikal gimana? Oh, saya nawar Pak, 50-50. 50 untuk Unikal, 50 untuk RKB. Enggak Mas, kami mintanya yang 100%. Nah saya nggak bisa Pak. Terus aku ditanya lagi, Mas, di RKB digaji berapa? Oh, kalau Bapak nanya itu saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab adalah pimpinan saya, karena pimpinan saya yang menentukan berapa besar saya pantas untuk digaji. Silakan Bapak nanya ke pimpinan saya. Nah, oh, gini Mas, kalau misalnya Unikal mau gaji jenengan lebih besar dari RKB, kira-kira mau 100%? Tetap nggak bisa, 50-50 tawaran saya. Wah, kalau gini ya repot Mas, kami mintanya yang 100%. Ya udah, kalau daripada repot, mendingan saya yang mundur dari pencalonan dosen. Nggak sayang Mas, ini bukan masalah sayang atau bukan, tapi ini ngomongin soal etika. Ibarat kata saya baru main ke rumah jenengan, terus kemudian ada teman nyamperin saya, terus ngajak main ke rumahnya. Enaknya saya harus gimana? Saya harus stay di ruang tamu Bapak, atau saya ikut kabur sama teman saya? Sementara suguhan baru Bapak keluarkan. Oh gitu ya? Iya Pak. Jadi keputusannya gimana? Keputusannya saya mundur dari pencalonan dosen. Apapun itu. Oh gitu ya? Ya sudah, kalau memang itu keputusan terbaik untuk jenengan ya silakan. Waktu itu aku bilang gitu. Ya sudah Pak, mohon maaf kalau misalkan saya tidak bisa memuaskan dan tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Unikal. Akhirnya saya pamit. Begitu mau keluar dari pintu, masih mau buka pintu, Pak Rektor manggil lagi, Mas, sini, bentar, saya mau ngejak ngomong. Maaf Pak, apa ya? Kalau misalkan kami minta bantuan jenengan untuk tetap ngajar di sini, oh Pak, ngapunten, itu pembicaraan nanti setelah saya keluar dari pintu ini. Masalah sekarang adalah saya harus selesai di sini. Nah, urusan itu adalah urusan nanti. Oh gitu ya, nggih Pak. Ngapunten Pak, nggih. Wah itu gila ya. Cerdas sekali nih orang. Otaknya terbuat dari apa ya? Dari batu. Kayak Patrick. Iya, maksudnya jarang-jarang loh, dan itu selalu aku ceritakan ke banyak orang ya, termasuk ke mahasiswa waktu aku ngajar di kampus itu, bahwa kamu jangan tergiur dengan apapun itu, selagi itu adalah mana yang terbaik untukmu, kamu yang paling tahu. Jangan terbuai dengan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang bisa kamu berikan yang terbaik untuk orang lain, untuk dirimu sendiri. Itu makanya saya berani untuk mengambil keputusan semacam itu. Begitu 2 minggu berikutnya aku ditelepon sama Pak Dekan waktu itu, Pak Imam Suraji waktu itu. Mas, bisa ke kantor? Hah? Iya Pak, saya ke kantor. Bisa kan sekarang? Oh iya Pak, saya usahakan.
Langsung saya ke kantor, ke Unikal waktu itu, langsung dapat tawaran. Mas, nah, kami sudah menjadwalkan jenengan untuk mata kuliah ini, jamnya, jadwalnya silakan diatur. Loh, Pak, saya kan nggak jadi, saya kan mengundurkan diri jadi dosen. Enggak, status jenengan adalah dosen tidak tetap dulu. Oh, ya deh, nggak apa-apa. Jadi saya cuma datang ke sini untuk pas ngajar aja. Ya, kan supaya jenengan bisa ngatur waktu dengan yang radio. Oke. Nah, setahun setelah itu saya ditawarin lagi sama teman yang ada di situ, diminta untuk Kang kuliah lagi S2 biar ini. Oke deh, akhirnya aku kuliah S2. Tapi itu sebenarnya bukan atas kemauanku. Yang ngedrel, yang pingin banget aku kuliah lagi itu istriku. Aku sendiri udah gak niat. Akhirnya aku kuliah lagi, dan lucunya aku nanya persyaratan dan pendaftaran hari terakhirnya kapan itu pas hari terakhir. Hari Jumat. Dompet jatuh. Hari Jumat. Jadi aku ke sini nanya ke teman, terus aku telepon ke pihak Undip waktu itu. Mas, ini pendaftaran masih dibuka enggak? Ah, ini hari terakhir. Waduh, ini sudah jam berapa, Mas? Dan jaringan di mana? Saya di Pekalongan. Waduh, Mas, tutupnya jam berapa ya kantor? Ya udah, kami tunggu deh. Ya deh, saya langsung ke Semarang. Jam 10 aku berangkat. Dari Pekalongan, naik bis kan waktu itu. Karena 3 jam dong bis waktu itu. Iya, karena waktu itu hari pendek kan, dan dilalah itu macet berkali-kali. Akhirnya nyampe sana itu pas jam 4. Nyampe kantor itu jam 4. Oh, Mas Ribut ya, yang tadi nelfon. Iya. Oh ya, ini sudah ditunggu sama Bapak. Ya udah langsung aja daftar. Langsung daftar toh, isi belangko dan lain sebagainya. Persyaratannya di bawah? Iya, Pak. Di bawah. Nah, ada persyaratan yang kurang waktu itu. Tinggalan. Aduh, Pak, masih kurang. Apa? Transkrip nilai. Oh ya nggak apa-apa, disusulkan aja nggak apa-apa. Yang penting ijazah ada kan? Ada. Foto ada? Ada. Nah, ya udah tetap daftar. Ikut tes itu aku nggak tahu ya, nggak terlalu berharap-harap banget aku lulus. Ternyata lulus. Karena dari 26 yang mendaftar waktu itu 2 diantaranya nggak lolos. Nggak lolos tes. Aku kan penasaran, wah Jogja aku ini. Ternyata bukan saya. Wah. Tapi itu menjadi pikiran, wah, terus bayarin dia. Iya, udah menanggung keluarga, ya kan? Kerjanya waktu itu masih freelance, bahasanya kan kayak gitu ya. Tapi waktu itu aku masih di RKP tetap. Masih tetap ya. Dengan gaji yang lumayan waktu itu, 2,5 gitu. Untuk gede, saat itu udah gede. Gede banget. Nah itu jalan kuliah sambil kerja di 2 tempat gitu kan, seru banget waktu itu. Terus akhirnya aku di pertengahan jalan ada pergantian direksi di RKB waktu itu. Ada aturan baru bahwa sistem gaji diubah berdasarkan berapa jumlah jam kerja. Otomatis gajiku yang tadinya 2,5 berkurang menjadi 400.000 rupiah. Ngeri ya? Hilangnya? Enggak. Oh, jatuhnya gajinya cuma 400.000. Karena kan banyak jam yang aku hilang. Oke deh. Nah, terus aku mikir-mikir, wah ini kayaknya udah nggak sehat nih. Udah aku keluar. Nganggur ya, karena aku nganggur. Tapi aku udah ngelamar lagi ke Unikal. Jadi tepat bulan November itu aku ngelamar. Terus kemudian Desember itu aku keluar dari RKB. Nunggu pengumuman April tahun 2011. Nah,
ternyata keterima. Tapi aku modalku mau yakin toh, yakin aku mesti terima. Pede lah ya. Tanpa beribu akhirnya diterima, ya sudah akhirnya aku fokus neng menikah. Ya, sampai akhirnya banyak punya fans dari kalangan mahasiswanya ya. Ya karena mungkin kegilaan saya aja sih. Aktif di teater ya waktu itu jadinya ya. Karena aku memang dulu anak teater. Ya sampai hari ini pun sebenarnya pingin ya mainan teater gitu. Makanya kan kemarin pas ada tawaran film pun ya oke lah mainkan gitu kan. Nah aku pikir perlu juga mengasah kemampuan berakting, masih nggak sih bisa aku mainkan gitu. Ada berarti passion ke dunia teatrikal dan seni peran itu memang ada ya? Sejak dulu sebenarnya. Terinspirasi dari waktu kapan? SMA? SMP itu aku punya guru bahasa Indonesia, namanya Pak Hari Widagdo. Beliau itu yang pertama kali mengenalkanku pada drama. Beliau yang melatih drama waktu itu sampai akhirnya sempat mentas waktu itu. Nah, itu. Tapi SD itu sebenarnya aku sudah punya arah sana. Jadi setiap kali perpisahan itu saya kebetulan punya teman bermain itu selalu ketika perpisahan itu aku main berduaan. Mainnya ya pokoknya lawan kocak gitu lah. Ala-ala anak SD itu. Konsep aku yang bikin, nanti dialog itu kita sambil jalan di atas panggung. Ngerol aja. Ngerol aja. Tapi selalu bikin ketawa. Guru-guru itu seneng banget waktu itu. Sampai akhirnya dari situ akhirnya aku sempet ini kalau acara 17-an Agustus itu sempet itu keliling hanya pentas drama dari kampung ke kampung. Drama ya berdua itu gitu. Nggak ada tim lain, nggak ada temen yang lain, wes berdua itu kita bikin banyolan-banyolan yang ala anak-anak itu. Berarti udah jadi seleb sejak SD ya? Mungkin gitu ya. Tapi waktu itu kan dablek lah ya, nggak ngerti gitu kan. Nah, kalau SMP aku nyanyi, sempet diajak guru gitu kan, guru main organ aku yang jadi vokalisnya. SMA aku vakum. Pada dasarnya memang sudah punya bakat dan jiwa seni ya, bawaan ya. Mungkin seperti itu, atau mungkin itu adalah cara bertahan yang paling efektif dan efisien. Tapi kalau nggak ada apa namanya karakter bakat itu ya untuk melangkah sesuatu yang segitu besarnya juga mungkin nggak punya passion kali ya, effortnya kurang kali ya kalau nggak ada bawaan dari dalam, dorongan kayak gitu. Bisa jadi aku jadi nggak pernah memikirkan jangan aku emang berbakat atau ora sih, enggak, jalani aja. Dorongan motivasi yang natural itu akan lebih kuat diterapkan daripada kita yang mereka-reka. Artinya kan buah seni itu keluar dari olah tangannya Kang Ribut itu bukan karena sebuah keinginan, tapi memang ada dorongan dan juga apa ya, have fun atau kenikmatan ketika menjalani, karena memang sudah passion mungkin ya. Aku juga nggak ngerti, sumpah sampai hari ini pun aku nggak ngerti apakah itu memang jalan hidup atau hanya sekadar menemukan kesenangan aja di dalamnya gitu. Jadi dimulai dari sebuah kesenangan yang dijalani dengan enjoy, jadilah sebuah karya seni ya kan sampai sekarang ini. Iya, jadi aku gini, prinsipnya gini, yang penting itu hidup itu jalani dengan sebebas-bebasnya, tanpa ngerasa ada tekanan, tanpa ngerasa ada sesuatu yang membuat harus gitu, enggak, ngalir aja. Dan itu prinsip. Makanya kan aku bukan tipikal orang yang
suka diatur-atur. Nah, bener nih. Kemarin ada orang tanya sama saya, junior saya sih. Aku cocoknya kerja jadi apa ya? Kerja di mana ya? Aku bingung, aku disorientasi. Aku tidak tahu karena yang tahu dirimu cuma kamu sendiri dan Tuhan. Aku jawab kayak gitu. Oh, berarti aku lebih enak menjalani ini, apa aku harus jalan ini aja ya? Ya itu terserah kamu, aku jawab kayak gitu. Dan ternyata itu juga yang dilakukan Kang Ribut tentang apa ya? Apa yang lebih nikmat yang harus saya jalani kayak gitu ya. Mungkin itu, tapi gini, nah aku berpikirnya wis toh rasa dipikir rumit soal dunia gitu. Karena dulu waktu aku ambil waktu kuliah itu ambil jurusan sastra, itu kan sempat jadi ketawaan dan ketawaan di keluarga. Sampai aku disidang sama ibu. Bahwa iki kok malah juga sastra iki apa? Nah, Bu, Mak, nah tonggo-tonggo dhewe sing kuliah-kuliah kan sing njupuk ekonomi, njupuk hukum, bla 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 bla, ya do nganggur. Ya. Lah ya ibuku pinter lagi, dia bales sih. Lah ya, wong yang jurusannya jelas-jelas saja mereka bisa nganggur, lah apalagi dirimu. Aku nggak malah mau kalah keras loh. Aku punya jawaban ini, Bu. Sing jenenge yang namanya orang mencari ilmu itu kan bukan untuk menemukan apa ya, mencari kerjaan. Sekolah itu bukan untuk mencari kerjaan. Orang menuntut ilmu itu untuk menemukan kepuasan batin. Jadi ya yang tak golek iya kepuasan batin. Nah terus nek wis puas, ndur arep ngopo? Urusan kerjaan itu nanti pasti aku dapat. Aku buktikan. Tapi itu tentunya tidak lepas dari karakter personalnya yang memang suka berjuang. Ya itu juga mungkin yang ibuku ajarkan ya secara tidak langsung. Karena banyak hal yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang. Bahwa ibuku itu kan dagang dari dulu. Awal mula dia adalah seorang pembatik. Tapi kemudian berpikir bahwa batik nggak ada hasilnya. Lalu akhirnya beralih ke dagang. Dari mulai jualan rokok yang pakai gerobak itu, gerobak kecil, sampai akhirnya jadi toko. Nah setiap hari lebaran, malam lebaran, ibuku mesti meminta saya untuk menghitung. Jadi mengambil kertas-kertas sobekan itu, guntingan-guntingan kertas itu yang isinya itu adalah catatan hutangnya tetangga-tetangga. Saya disuruh menghitung semuanya, dan setelah dihitung, apa coba yang dilakukan ibu? Bakar. Oh, Iya. Terus? Waktu itu kan aku ngerti angkone toh. Bu, lah aku reman, wes bakar. Masa diling-eling nih, bakar. Set. Susah diterima nalar. Akhirnya kan, susah kan. Nah itu yang ibu ajarkan. Artinya apa? Bahwa jangan pernah berpikir bahwa sebaik apapun yang kebaikan yang pernah kamu berikan, lupakan. Karena itu akan menjadi berhala kalau diingat-ingat terus. Oh iya, benar. Akan menghalangi sebuah karir yang akan jalan lagi di depan. Karena kita sibuk dengan menghitung sesuatu yang telah lampau sehingga lupa merencanakan yang akan datang. Betul. Selalu begitu. Banyak orang yang nggak bisa move on dari perkara masa lalu yang belum diikhlaskan ya. Sehingga waktu yang datang itu sia-sia dihabiskan hanya untuk merenung, bukan untuk membuat suatu hal yang baru. Nah itulah ibuku ngajarin itu. Masa lalu ibu saya adalah masa lalu yang gelap. Hidup sebatang kara, nggak ada suami. Tapi beliau begitu tegar menghadapi semuanya. Bahkan ketika bapak pulang ke sini, ketika saya sudah kuliah, ibuku tuh nanya, dia ya terserah ibu. Jawaban apa jawaban? Alasan ibu mau nerima bapakku cuma apa nih pak? Aku ini mau masak ke bapakmu kok. Karena dia tidak terurus di rumahnya. Coba lihat rumahnya masih utuh kok. Dari dulu masih gede kayu. Sampai dibantu loh.
membenahi rumahnya, sampai bagaimana kemudian supaya rumah itu tidak dijual ke yang lain, itu dibayar, tapi diberikan untuk bapak dan anak-anaknya. Gila Pak. Sulit. Gak ada nalar, memang gak ada nalar. Ya memang hidup itu nggak bisa dilogika semuanya. Entah siapa, kita harus berpikir logis. Enggak, kita itu hidup di alam irasional. Maka logika itu hanya sebagai jalan masuk saja untuk menemukan kebenaran yang sifatnya sementara. Dan tentunya waktu itu semua pilihan yang Kang Ribut jalani, menentukan pendidikan, menentukan karir dan lain sebagainya, pasti bagi sebagian orang kontroversial juga dong tentunya. Iya dong, sampai aku ditanya-tanya kan, sampai di itu kan, jadi gunjingan keluarga ketika aku pilihanku masuk sastra itu jadi gunjingan. Bahwa yang golek jurusan itu yang genah-genah bisa mendatangkan kerjaan. Saya jawab aja sederhana waktu itu. Sekarang jurusan apa yang bisa jelas memberikan pekerjaan? Di lingkungan kampung nggak pernah kelihatan dianggap manusia nggak? Masih dianggap manusia lah. Aku termasuk orang yang sangat jarang kelihatan di kampung. Tapi aku nggak peduli kok mau dia ngomong apa gitu. Karena itu juga prinsip dari apa yang diajarkan oleh ibu. Jangan terganggu dengan anggapan orang lain, tetapi yakinlah bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi etika dan lain sebagainya. Kalaupun memang diperlukan, ya berikan yang sesuai kadarnya, sesuai kemampuan. Berarti nggak ada dendam sedikit pun dengan sudut pandang orang, asumsi orang terhadap diri kita yang mungkin pernah menyakiti atau apa, nggak ada pikiran untuk membuktikan seperti itu? Capek, kalau seperti itu capek. Ya cukup mengerti aja lah, katakanlah ya kita pernah punya masalah katakanlah ya dengan sesuatu gitu, atau dengan seseorang. Ya cukup kita ngerti aja, kalau memang kita nggak bisa melanjutkan hubungan dalam arti pertemanan, ya sudah. Bukan berarti kemudian putus tali silaturahmi ya, tapi mendingan kita tidak kenal aja deh. Daripada ngerasa bahwa kita masih menjadi temannya, oh itu akan menyakitkan. Berarti mas going on ya? Ya seperti naik kereta kan. Kalau kita sudah melalui satu stasiun, ya sudah. Buat apa disesali stasiun yang sudah lewat? Stasiun itu kan hanya perhentian doang. Nah sama dengan pertemanan itu kan ada kalanya kita harus berhadapan dengan konflik yang lainnya. Kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan baik untuk tetap menjaga pertemanan, ya ngapain tidak melaju aja. Dunia sastra itu apakah stasiun pemerintahan terakhirmu, Bang? Aku nggak ngerti. Tetapi aku masih punya utang kepada ibu saya. Saya ingin membuat kisah ibu saya itu sebuah tulisan, sebuah cerita panjang, novel. Itu yang ingin aku bukukan. Itu kisah penuh dengan inspirasi. Tidak semua ibu sanggup menjalani hidup yang seperti itu. Nggak terasa udah 1 jam 22 menit. Iya. Ya, indah banget ya, sangat menginspirasi. Cuman berapa jam pun ngobrol tentang Kang Ribut, tentang ceritanya, kisah-kisahnya itu tidak akan ada puasnya. Karena semua kisahnya Kang Ribut itu sangat menginspirasi dan tentunya. Tapi aku kok kayak sedih-sedih banget sih. Mau. Itu yang cerita nggak sedih, yang ngejalanin biasa. Kita yang nonton dengerin ya sampai keluh, bingung mau ngomong apa gitu. Maksudnya seandainya aku ada di posisi itu ya kita pasti ya kayak saya aja lah. Jika saya ada di posisi itu saya belum tentu sanggup. Karena
ngelihat kondisi saya yang saya pikir udah cukup sengsara ini ternyata masih ada yang jauh lebih memilukan gitu ya. Berarti aku tuh belum apa-apa, kisah sedih itu belum apa-apa, hanya nggak dianggap sama tetangga, hanya nggak diperhitungkan sama tetangga. Ada tetangga acara ini dan itu, acara panitia ini dan itu, aku nggak pernah diundang jadi panitia gitu kan, karena dianggap nggak berada mungkin atau nggak ada gitu. Tapi ternyata yang lebih memilukan lagi itu ada, dan orangnya malah justru jadi orang hebat. Saya yang terlalu cengeng berarti menyikapi sesuatu dengan berlebih-lebihan mungkin kayak gitu. Ya enggak juga sih, mungkin nanti ada waktunya. Tapi yang jelas sekarang sih cuek. semua sudah istilahnya everything is gonna be okay ya. Aku tuh orangnya terlalu cuek mungkin ya. Alias dablek. Jadi ya begitu ini. Sudah capek untuk sedih-sedihnya. Iya sih. Nah, sampai di sini apa yang mau disampaikan pesan moral kepada teman-teman, terutama junior-juniormu, murid-muridmu? Yang terpenting adalah kalau masih punya kepercayaan, nyalakan itu kepercayaan. Jadikan itu pemandu bahwa hidup itu tidak sesedih dan sengsara seperti yang kamu anggapkan. Tetapi keyakinanlah yang sebenarnya akan membawamu pada keadaan-keadaan yang sangat tidak terduga. Maka peganglah keyakinan. Itu penting banget. Mau yakin atau mau itu dikatakan logis atau enggak, kalau sudah ngomong keyakinan itu enggak ada logika deh. Udah itu kok. Kuncinya dia keyakinan. Seyakin apa dan seteguh apa kamu memegang keyakinan, maka tempaan apapun insya Allah bisa kamu hadapi dengan sebaik-baik mungkin. Biasanya Kang Ribut ngundang orang untuk podcast. Sekarang kita podcastin Kang Ribut. Ya, gimana rasanya dibalik posisi jadi tamu di sebuah acara? Biasa aja. Biasanya suka wawancara orang ya? Ya biasa aja tuh. Aku biasa aja. Sekarang jadi tahu rasanya jadi tamu di hostnya ya? Iya, ya karena sudah terbiasa ya, jadi ya nggak ngerasa sedang diinterogasi. Tapi satu-satunya channel yang bisa interogasi Kang Ribut itu cuma Sorotan Lensa. Iya, selama ini nggak ada yang nanyain itu. Iya, antara nggak berani atau mungkin kenapa ya, jadi bingung juga mau manggil Kang Ribut. Atau mungkin ini belum tahu ya memang latar belakangku terlalu misterius sih, jarang orang tahu. Tapi serius aku kaget waktu dengar ternyata Kang Ribut yang seorang presenter dan public speaker ini adalah seorang kernet angkot ternyata. Kaget, jadi thumbnail nanti. Dari kernet angkot jadi sastrawan. Terserah lu ya. Jadi kabarnya sastrawan jalanan itu jadi sastrawan beneran gitu. Saya terus terang kalau bingung ya mau closing apa, sangat terinspirasi lah pada intinya. Harapan dan keyakinan itu satu-satunya alat untuk kita bertahan hidup, karena jika bersandar pada sebuah sistem, ketika sistem itu diubah maka kita ikut berubah. Nah, ketika kita bersandar pada sebuah keyakinan atau motivasi atau percayaan, trust, belief, maka sistem berubah 100 kali pun belief kita akan tetap. Sampai di sini dulu ya. Setiap kali saya wawancara di Sorotan Lensa, saya banyak terkagum dan tertegun sama narsum-narsumnya, emang luar biasa. Terima kasih tim kreatif yang sudah merancang. Ya harus ketemu dengan siapa. Setelah konten ini nanti akan ada narasumber-narasumber lain yang luar biasa, yang menginspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga follow akun-akunnya Kang Ribut. Nanti di kolom deskripsi kita cantumkan. Atau buat followersnya Kang Ribut,
Jangan lupa share ya, karena ini bisa memotivasi buat yang lain juga. Salam penutup kan? Atau mungkin closing statementnya? Udah sih tadi. Udah yang tadi ya. Pokoknya yakin aja deh. Hidup itu cuma butuhnya yakin. Oke, kita lanjut ngopi dulu ya. Udah habis aku. Oh, udah habis. Oke, perkenalkan kami Trio Gondrong dan Sabotak. mengucapkan selamat malam. Jelas bisa diposting.